Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat cat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan pada teman-teman semua agar tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalani aktivitasnya. Dan di dalam channel Karseno Pijat Refleksi itu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan cek juga tutorial-tutorial di deskripsi Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan pada tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu pijat kejantanan untuk pria dewasa, yang tentunya yang saya pijat ataupun pasien saya itu adalah sama halnya seperti yang saya buat pada tutorial video pijat mandirinya, itu titik-titiknya sama di titik-titik akupresur kejantanan dan vitalitas. Nah, bagaimanakah dan seperti apakah tutorial pijat kejantanan tersebut? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel dan tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, sebelum kita lakukan pemijatan, lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu, ataupun pijat refleksi seluruh badan, ataupun yang sering juga saya pijat ke seluruh pasien-pasien saya, itu kan terlebih dahulu untuk pijat refleksi full body, terutama yaitu di bagian titik-titik saraf, dan untuk melancarkan peredaran darah terlebih dahulu untuk lebih memaksimalkan dalam pemijatan. Karena dengan pijat kejantanan ini, sebelum kita lakukan relaksasi ataupun sebelum kita lakukan pemijatan-pemijatan, tentunya pemijatan untuk melancarkan peredaran darah, itu barulah kita lakukan untuk pemijatan titik kejantanan atau titik vitalitasnya, itu untuk lebih memaksimalkan dalam pemijatan. Karena di dalam pemijatan sendiri itu adalah sering sekali saya utarakan, yaitu tahapan awal untuk melangkah untuk ke fase-fase selanjutnya. Karena untuk pemijatan awal ataupun untuk pijat refleksi sendiri, itu fungsinya adalah melancarkan peredaran darah, membuka yaitu struktur-struktur pada jaringan aliran peredaran darah, dan tentunya yaitu meningkatkan hormon endorfin. Dan di dalam pijat kejantanan ini itu sering sekali juga saya pijat kepada pasien-pasien saya yang lain, dan telah saya upload juga yaitu untuk pijat mandirinya. Dan ini adalah di titik akupresur yang telah saya buat juga tutorial mandirinya dan telah saya upload pada channel saya, yaitu untuk titik-titik pijatnya dan untuk kegunaannya ataupun untuk fungsi-fungsinya dari masing-masing titik di titik akupresur pijat kejantanan dan vitalitas tersebut. Itu juga telah saya upload juga, telah saya tandai juga. Dan tentunya untuk pijat yang telah saya upload ataupun mandirinya itu adalah titiknya di antaranya di titik kejantanan dan di titik vitalitas. Dan yang sering sekali saya utarakan yaitu jangan ada satupun lewat, karena di kedua adalah titik yang sangat bermanfaat ataupun titik inti dari pijat kejantanan dan vitalitas yang telah saya upload. Dan untuk pijat kejantanan dan vitalitas pada tutorial mandirinya itu juga sama halnya, yaitu ya saya pijat kepada seluruh pasien-pasien saya yang membutuhkan. Di antaranya adalah di titik kejantanan,
titik vitalitas dan titik prostatnya. Di ketiga titik ini jangan ada yang terlewatkan agar lebih memaksimalkan dalam pemijatan. Dan sering juga saya utarakan ataupun saya sarankan, jangan hanya mengandalkan pijat, karena pijat sendiri itu fungsinya hanya melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon energi, dan meningkatkan hormon endorfin. Itu adalah fungsi dari pemijatan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dalam pemijatan dan lebih memaksimalkan dalam terapinya, saya sarankan adalah untuk melakukan olahraga, yaitu untuk tahapan selanjutnya. Dan olahraga tersebut saya sarankan adalah fokuskanlah di titik pinggang dan pinggul, karena di titik pinggang dan pinggul itu adalah untuk penguatan ataupun untuk menjaga vitalitas dari pria dewasa tersebut. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu untuk langkah selanjutnya, saya sarankan adalah minumlah ataupun makanlah makanan-makanan penunjang yang sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan telah saya upload juga untuk makanan-makanannya, itu sangat bermanfaat sekali, karena makanan-makanan tersebut saya sarankan adalah makanan inti dari kejantanan dan vitalitas. Dan untuk herbal-herbalnya juga ada, telah saya upload juga di tutorial video di channel Karsiano Pijat Refleksi sebelumnya. Oleh karena itu, saya sarankan adalah jalankanlah dari ketiganya, namun untuk menjalankannya, jalankanlah yaitu secara kontinu 4-6 minggu untuk pijatnya, dan 4-6 minggu untuk olahraganya. Saya sarankan adalah olahraga di titik pinggang, itu saya sarankan adalah senam kegel, itu untuk memaksimalkan dalam vitalitas untuk pria dewasanya. Dan untuk makanannya adalah kita konsumsi saja untuk keseharian secara kontinu, itu adalah untuk mempertahankan ataupun meningkatkan vitalitas ataupun kejantanan pada pria dewasa. Dan pilihlah makanan-makanan yang bagi Anda yaitu tidak mengganggu bagi kesehatan ataupun tidak mengganggu dan berefek pada yang lain ataupun pada menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, yaitu pilihlah di antara makanan-makanan dan minuman-minuman ataupun herbal-herbalnya, pilihlah untuk sedulur semua yang tidak berefek bagi tubuh tentunya, yaitu banyak sekali yang telah saya upload dan banyak sekali berbagai macam pilihan tentunya, yaitu makanan-makanan tersebut yaitu bermanfaat untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan jangan lupa, bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karsiano Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, karena di dalam channel Karsiano Pijat Refleksi itu banyak sekali tutorial-tutorial mengenai pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan pada tutorial-tutorial sebelumnya dan pada tutorial-tutorial yang akan datang, itu jalankanlah terapi ataupun pijat mandirinya, lakukanlah pada sore hari setelah beraktivitas, karena dengan terselesaikannya beraktivitas itu otot-otot akan kembali normal. Oleh karena itu, saya sarankan adalah untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya adalah sore hari menjelang istirahat, itu untuk memaksimalkan dalam pemijatan. Apapun itu terapinya dan apapun itu pijatnya, saya sarankan adalah jalankanlah atau lakukanlah pada sore hari. Dan sering sekali saya sarankan untuk menjalani proses pemijatan ataupun proses terapinya, lakukanlah pada sore hari dan jalankanlah 4-6 minggu. Karena untuk menjalani proses terapi ataupun pijatnya, saya sarankan 4-6 minggu. Ini adalah di awal-awal, yaitu kita lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, karena dengan kita lakukan perlahan itu akan lebih memahami ataupun di dalam struktur saraf ataupun di dalam struktur tulangnya itu akan mengalami yaitu
spasme ataupun kekencangan. Oleh karena itu kita urai dulu perlahan-lahan, barulah setelah kita lakukan secara berulang kali itu akan memaksimalkan ataupun akan lebih terasa ada manfaatnya. Oleh karena itu saya sarankan adalah 4-6 minggu, karena dengan kita melakukan memaksimalkan di awal itu dikhawatirkan bukan hasil baik yang didapat, malahan sebaliknya, karena untuk struktur saraf dan struktur yang akan diterapi ataupun yang akan dipijat itu belum memahami ataupun belum menerima apa yang dipijat ataupun apa yang diterapi. Itu adalah saran saya. Oleh karena itu saya sarankan adalah 4-6 minggu agar dapat memaksimalkan dalam terapinya. Dan tahukah Anda bahwasanya untuk pijat kejantanan ini itu lebih banyak di daerah titik kaki. Ini adalah untuk pijat akupresur. Beda dengan pijat tradisionalnya, yaitu kebanyakan di titik pinggang dan titik paha. Itu untuk pijat tradisionalnya. Dan di titik akupresur ini yaitu sangat bermanfaat sekali untuk melepaskan energi dan dapat meningkatkan kesehatan, terutama yaitu kesehatan seksual. Bahkan metode pijat vitalitas pria ini mampu mengobati disfungsi ereksi ataupun impotensi pada pria dewasa, tentunya untuk meningkatkan vitalitas pada pria dewasa. Dan di dalam pijat kejantanan sendiri itu ada 4 titik yang tidak boleh terlewatkan. Ini adalah titik-titik yang sangat bermanfaat sekali tentunya bagi sedulur semua yang membutuhkan. Itu tentunya yaitu untuk titik-titiknya sama yang telah saya upload pada tutorial mandirinya ataupun yang saya pijat kepada seluruh pasien-pasien saya yang membutuhkan. Di antaranya yaitu ada 4 titik untuk pijat kejantanannya. Nah, di dalam kejantanan dan vitalitas sendiri itu adalah 2 perbedaan, namun untuk satu manfaat, yaitu untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas. Dan kejantanan sendiri yaitu sudah juga saya utarakan bahwasanya untuk kejantanan sendiri yaitu untuk kekerasan, seberapa kerasnya, yaitu untuk meningkatkan kejantanannya, dan vitalitasnya yaitu untuk durasinya seberapa lama ataupun kekuatan, yaitu anti loyonya, yaitu adalah di vitalitasnya. Oleh karena itu di sini saya sering sekali yaitu mengutarakan bahwasanya tingkatkanlah kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa, bukan hanya di kejantanannya saja, namun kuatkanlah di vitalitasnya. Dan di antara titik-titik kejantanan pria yaitu ada 4 titik, yaitu untuk titik yang pertama yaitu terdapat pada punggung telapak kaki di antara ibu jari dan jari kedua, tepatnya di area pertemuan kedua jari kaki. Dan untuk titik yang kedua yaitu di titik yang terletak pada pergelangan kaki. Titik ini berada di atas tumit bagian dalam kaki, di belakang mata kaki dan tendon Asiles. Dan untuk titik yang ketiga yaitu titik yang berada di bagian dalam kaki, bagian bawah, tepatnya berjarak sekitar 4 jari di atas tulang pergelangan kaki. Dan untuk titik yang keempat yaitu kaki bagian bawah, yang letaknya sekitar 4 jari di bawah lutut pada bagian depan tulang kering. Nah, itu adalah untuk titik-titik yang sangat bermanfaat untuk titik kejantanannya sendiri, dan telah saya upload juga dan telah saya tutorialkan juga pada tutorial pijat kejantanan dan vitalitas mandirinya. Yaitu untuk tata cara pijatnya yaitu masih seperti biasa, kita lakukan pijat kurang lebih yaitu 8 hingga 10 kali pemijatan. Lalu kita tahan, yaitu kita tekan di titik-titiknya
sama halnya yaitu 8 hingga 10 detik di masing-masing titik kejantanan tersebut. Ini adalah untuk memaksimalkan, dan untuk menjalani terapinya adalah lakukanlah secara perlahan terlebih dahulu, barulah kita tekan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, dan untuk melancarkan dan melebarkan pembuluh aliran darah ke area Mr. P tentunya. Dan untuk titik yang selanjutnya yaitu untuk titik vitalitasnya, yaitu ada 3 titik. Ini juga sering sekali yaitu saya utarakan dan sudah juga saya upload pada tutorial pijat mandirinya, yaitu untuk titik vitalisnya yaitu ada 3 titik. Tentunya titik ini juga sangat bermanfaat sekali karena untuk meningkatkan ataupun menjaga vitalitas, yaitu untuk mempertahankan ataupun lama dan sebenarnya dari durasi tersebut adalah untuk titik vitalitasnya. Dan di ketiga titik tersebut yaitu adalah titik yang pertama yang terletak pada telapak kaki, tepatnya sepertiga panjang telapak kaki di bagian bawah jari kedua. Itu juga telah saya upload juga pada tutorial mandiri saya, tutorial video mandirinya. Dan untuk titik yang kedua yaitu letaknya di samping bagian dalam telapak kaki, tepatnya pada dasar tulang ibu jari. Itu adalah untuk titik vitalitas yang kedua. Dan untuk titik vitalitas yang ketiga yaitu terletak pada betis dalam, tepatnya berjarak 2 jari dari mata kaki. Dan untuk titik vitalitas ini yaitu sama juga, yaitu untuk pemijatannya yaitu pijat tekan, pijat dan tekan. Lakukanlah 2 hingga 3 kali pemijatan. Kita lakukan kembali untuk titik kejantanan, kemudian kita ulangi di titik vitalitasnya. Dan untuk pemijatan sendiri yaitu lakukanlah di kaki kanan dan kaki kiri, karena di kedua kaki itu adalah titiknya sama dan fungsinya juga sama untuk meningkatkan dan melancarkan peredaran darah, yaitu terutama di titik kejantanan dan vitalitasnya. Dan untuk lebih memaksimalkan dalam pemijatan, pijat juga untuk di titik prostatnya, yaitu ada di 2 titik, yaitu titik yang terletak di antara sekitar lutut bagian dalam, tepatnya pada cekungan yang persis di bawah tulang besar sendi lutut. Ini adalah untuk titik prostatnya. Tentunya di titik prostat ini ada 2 titik, yaitu untuk titik yang kedua yang terletak dekat dengan pergelangan kaki bagian dalam, tepatnya di bawah mata kaki. Ini adalah untuk titik prostatnya. Oleh karena itu pijatlah di titik kejantanan, titik vitalitas, dan di titik prostatnya. Namun untuk saya sarankan adalah untuk memijatnya yaitu pilihlah sesuai kebutuhan saja, juga bisa dipijat di ketiga titik ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan dari ketiga fungsi tersebut. Di antaranya adalah titik kejantanan, titik vitalitas, dan titik prostatnya. Dan sering sekali saya utarakan ataupun saya buat di tutorial channel saya, yaitu bahwasanya pemijatan adalah langkah awal untuk melanjutkan ataupun untuk langkah-langkah selanjutnya untuk memaksimalkan dalam terapi pijat ataupun terapinya. Tentunya yaitu dalam pijat adalah melancarkan peredaran darah dan membuka struktur saraf ataupun membetulkan struktur-struktur saraf yang mengalami kekencangan. Untuk lebih memaksimalkan yaitu lakukanlah langkah-langkah selanjutnya, dan saya sarankan untuk olahraganya lakukanlah senam Kegel, yaitu fokuskan pada ketiga titik yaitu di bagian pinggang, di bagian pinggul, dan di bagian paha. Itu adalah untuk meningkatkan vitalitasnya. Saya sarankan adalah untuk senam Kegelnya juga lakukanlah 4-6 minggu. Dan untuk penunjang makanannya lakukanlah juga secara kontinu setiap hari. Tentunya pilihlah untuk makanan-makanan yang tidak mengganggu ataupun dapat
yaitu berefek tidak baik bagi tubuh sedulur semua. Dan jangan lupa dalam pemijatan lakukanlah di kaki kanan dan kaki kiri, dan lakukanlah relaksasi ataupun peregangan terlebih dahulu di awal dan di akhir pemijatan. Lakukanlah relaksasi-relaksasi kecil terlebih dahulu di awal pemijatan dan di akhir pemijatan agar tidak terjadi dislokasi pada saraf-saraf yang akan kita pijat. Semoga bermanfaat. Demikianlah tutorial pijat kejantanan pada pria dewasa kali ini. Jangan lupa cek juga tutorial-tutorial di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.